Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovandri Duanda Putra, mahasiswa Doktoral Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi tentang bagaimana implementasi Canva for Education dalam menunjang kompetensi pembelajaran abad 21. Nah, hal ini akan sangat bermanfaat sekali bagi guru dan siswa ketika belajar dengan menggunakan platform Canva. Nah, di tahun 2021 saya bersama Canva Indonesia sudah banyak melakukan kolaborasi tentang bagaimana implementasi Canva di dalam pembelajaran untuk guru-guru gitu. Dan dari hasil praktek dan mencoba dan masukan-masukan juga dari para rekan-rekan, akhirnya saya menyimpulkan ternyata Canva sangat bermanfaat untuk menunjang pembelajaran abad 21. Di Indonesia, di tahun 2022 itu atau di tahun 2023 pertengahan eh, itu sudah bekerja sama dengan Kementerian Kemdikbudristek, bekerja sama dengan Canva untuk menghadirkan akun Canva for Education kepada guru-guru dengan eh, hanya menggunakan akun belajar.id. Nah, ini sebuah terobosan ya, menggunakan SSO. Nah, di sini guru-guru SD sampai SMA ya, itu hanya perlu memasukkan email yang dengan domain belajar.id tanpa perlu lagi melakukan registrasi atau mendaftar ya, mendaftar bahwasanya dia betul-betul seorang guru. Kalau sebelum kerjasama ini dilakukan, dulu masih banyak dilakukan seperti pendaftaran gitu ya, pendaftaran akun Canva for Education, sehingga guru-guru ini harus memberikan berkas-berkas legal mereka untuk diverifikasi bahwasannya mereka ini betul-betul guru gitu. Nah, sehingga prosesnya itu cukup lama ya, biasanya sampai seminggu 2 minggu begitu. Nah, sekarang bagi guru yang punya akun dengan domain belajar.id, tinggal didaftarkan email tersebut menggunakan masuk dengan belajar.id ini. Nah, bagaimana standar kelayakannya seseorang yang bisa mendapatkan akun Canva for Education? Nanti bisa dilihat di link ini ya. Di sini saya memperlihatkan ada framework pembelajaran abad 21. Di bagian Learning and Innovation Skill ada skill yang harus dipelajari oleh siswa. Di sini ada critical thinking, communication, collaboration, dan kreativitas. Gitu. Nah, skill-skill ini itu bisa diakomodasi penggunaannya menggunakan platform Canva. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan platform Canva ini untuk mengasah 4 skill ini dari siswa-siswa kita. Gitu. Kita berbicara tentang pembelajaran abad 21, integrasi skill 4C itu tidaklah suatu hal yang aneh lagi gitu ya. Karena di dalam pembelajaran abad 21 itu framework-nya itu ada integrasi skill 4C di dalamnya. Apakah itu? Yang pertama, critical thinking. Bagaimana kita bisa berpikir kritis
gitu ya. Nah, dengan adanya Canva for Education, kita bisa mengembangkan model-model pembelajaran based learning, pembelajaran project based learning misalkan ya, itu sangat-sangat memungkinkan. Yang kedua, integrasi creativity. Ya, peserta didik diarahkan untuk meng-create sebuah project pembelajaran yang dikembangkan dengan proses kreatif. Yang ketiga, communication. Peserta didik mampu menyampaikan ide atau pemikiran secara jelas, efektif, dan cepat. Nah, dan terakhir itu adalah collaboration, yang mana dengan adanya menggunakan Canva, siswa-siswa ini bisa berkolaborasi bersama teman-teman dan guru, ya. Jadi siswa bisa berkolaborasi dengan temannya, siswa bisa berkolaborasi dengan gurunya, ataupun guru dengan guru, begitu ya. Nah, ini sangat memungkinkan dengan adanya Canva for Education. Baik, selanjutnya kita akan coba membuktikan bagaimana integrasi skill 4C di dalam platform Canva. Kita mulai dari critical thinking ya. Jadi di sini siswa diminta untuk bisa memberikan pemikiran kritis dari pembelajaran yang mereka pelajari begitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan membuat referensi visual dari materi pembelajaran, dan peserta didik atau siswa kita diminta untuk memberikan komentar atau feedback di dalam proyek Canva tersebut begitu. Nah, hal ini bisa kita lihat bagaimana mereka berpikir melalui bahan ajar yang guru berikan ya. Nah, fitur-fitur Canva yang mendukung di sini adalah add comment. Nah, ini kita coba perlihatkan contoh dari fitur-fitur Canva tersebut. Ibu bisa dapatkan di sini. Oke, saya cari. Nah, artinya siswa bisa memberikan komentar pendapat mereka, misalkan per tahap-tahapan ini, di tahap analisis itu seperti apa, dia objektif itu seperti apa, mereka bisa memberikan komentar. Menurut saya tahap analisis dalam proyek ini adalah, nah, mereka bisa memberikan komentar. Dan di sini langsung tertulis nama mereka. Ya. Nah, dan guru pun bisa melakukan balasan komentar. Nah, di sini ketika terjadi interaksi komentar dan memberikan reaksi. Nah, itu sudah berlangsung pembelajaran yang interaktif menggunakan teknologi. Nah, seperti itu. Sehingga skill keterampilan critical thinking itu bisa terlaksana atau bisa dilakukan menggunakan Canva. Selanjutnya, ketika kita membuat sebuah project di Canva, kita bisa memberikan hasil project tersebut atau bahan tersebut kepada siswa kita, dan mereka bisa melakukan edit dengan akunnya masing-masing. Jadi tidak menggunakan akun kita sebagai guru, tetapi mereka bisa masuk ke dalam project yang kita buat, dan project tersebut bisa juga mereka kerjakan secara personal masing-masing mereka. Nah, artinya ini juga sekaligus melatih mereka untuk berkolaborasi, yang fitur link to edit ini. Terus bagaimana caranya? Nah, kita coba buka file project di Canva. Saya mencontohkan dengan project yang ini, Bapak Ibu. Kita ambil share,
Dan selanjutnya kita ambil collaboration link, ya. Nah, dan yang diambil yang can edit. Nah, selanjutnya kita copy linknya dan diberikan ke link tersebut diberikan ke dalam grup kelas atau grup kelompok, ya, kalau kita membuat kelompok di kelas kita. Nah, seperti itu. Sehingga mereka masing-masing mereka bisa melakukan membuat dalam satu dokumen, ya, berkolaborasi bersama-sama, ya. Kolaborasinya langsung menggunakan project yang ada di Canva yang kita buat sebelumnya, gitu. Nah, ini juga bisa menilai seberapa kritis mereka membuat project versinya mereka sendiri, begitu ya, critical thinking. Nah, selanjutnya ini hampir-hampir sama, share link used as template. Kalau link to edit itu project yang kita sudah siapkan sebelumnya dan siswa bisa menambahkan, ya, bisa menambahkan kelanjutan materi yang kita buat sebelumnya. Namun kalau share link use as template itu artinya kita membuatkan template penugasan mungkin, dan selanjutnya siswa membuat dengan versinya mereka. Nah, tetapi tidak berbeda template-nya atau gambaran umumnya dengan yang kita buatkan sebelumnya. Nah, contohnya Bapak Ibu. Nah, ini area template, ya, ini by template. Nanti mereka disuruh mengisi tahap analisisnya apa, tahap objektifnya apa, actionnya apa, revisionnya apa, gitu ya. Kan ini by template, ya, lorem ipsum color. Ya. Nah, template-nya yang digunakan ini. Namun mereka masing-masing per individu itu bisa membuat dengan versinya mereka sendiri. Nah, ini termasuk berpikir kritis juga, antar mereka tidak akan mungkin punya pemikiran yang sama misalkan, ya. Apalagi proyeknya proyek individu, ya, tahapan-tahapan yang mereka lakukan juga masing-masing berbeda misalkan, tidak akan mungkin sama. Nah, ini bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Kita ambil share dan di sini kita ambil more. Selanjutnya kita ambil yang template link. Ini dia, template link. Nah, Canva akan membuatkan link template, ya, create template linknya, dan kita coba lihat bagaimana sih tampilannya, gitu ya. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita buatkan kerangka umum, ya, kerangka yang bisa mereka pakai secara umum, dan nanti mereka bisa mengeditnya masing-masing sesuai dengan project individu mereka, misalkan edit template. Nah, seperti ini, ya, mereka bisa mengedit template tersebut dan nanti mengirimkan ke kelas atau tugas mereka secara mandiri. Masing-masing siswa itu akan berbeda-beda isiannya, begitu ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan membagikan link by template, ya. Nah, selanjutnya embed, ya. Kita bisa menambahkan bahan ajar yang kita berikan kepada siswa itu menggunakan sistem embed, ya, atau teknologi embed yang ada di Canva. Nah, ini bisa juga misalkan materi pembelajaran kita itu tidak berbasis teks visual, tetapi juga ada
bahan dari luar Canva yang mau kita masukkan seperti YouTube, Map mungkin gitu ya. Nah, kita bisa memasukkan atau menyematkan platform tersebut ke dalam project Canva kita. Contoh, saya akan contohkan di sini. Saya akan coba memasukkan YouTube gitu, bahan ajar menggunakan video berbasis YouTube. Misalkan proses tumbuhan. Anggaplah ini materi video yang akan kita coba masukkan begitu. Kita bisa ambil share dan di sini kita copy ya, kita copy linknya, dan di dalam area kerja Canva ini ya, jadi frame ini disebut dengan area kerja Canva. Jadi artinya ketika kita memasukkan elemen apapun itu ya, tidak boleh melewati garis dari area kerja ini, karena kalau melewati dia tidak akan terlihat. Misalkan di sini kita memasukkan kotak seperti ini, yang akan terlihat di presentasi Canva itu hanya bagian yang di dalam area kerja, yang di luar ini tidak akan terlihat gitu ya. Ini kita akan memasukkan YouTube tadi dengan cara kita copy klik kanan dan paste. Tadi kita sudah ngambil linknya ya, link YouTube-nya, dan ini YouTube-nya otomatis ya sudah tampil. Ketika nanti di preview ya, kita coba, ini bisa diklik seperti melihat video pada YouTube biasanya gitu ya. Bisa dipercepat juga, terus di pause dan segala macam. Begitu, jadi sangat memungkinkan sekali Canva ini melakukan atau menstimulus keterampilan berpikir kritis tadi ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian communication ya. Di communication. Jadi di skill komunikasi ini kita ingin siswa-siswa itu bisa menyampaikan ide, gagasan mereka dalam bentuk presentasi, dalam bentuk karya misalkan, itu sangat-sangat memungkinkan Bapak Ibu. Sehingga contoh yang bisa dilakukan adalah tadi komentar tadi juga termasuk ya, skill berkomunikasi. Dan yang paling bagus di sini adalah yang ini. Mereka bisa mengupload upload video maupun present and record ya. Mereka bisa melakukan presentasi langsung menggunakan Canva, sehingga tidak perlu lagi aplikasi-aplikasi tambahan untuk melakukan rekaman presentasi. Nah, kita akan cobakan, misalkan ini hasil pembelajaran atau hasil pemikiran siswa kita gitu ya. Anggaplah saya sekarang siswanya. Nah, di menu ya, di bagian kiri itu kita lihat ada upload ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada record yourself. Record yourself. Nah, di record yourself ini kita bisa melakukan rekaman ya. Kita akan cobakan record yourself. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwasanya audio yang akan digunakan untuk merekam ya, merekam presentasi itu jalan gitu ya. Nah, ini indeks audionya bergerak. Nah, di sini kita juga
diperlihatkan ada visual presenternya gitu ya. Nah, ini tersambung kamera. Nah, di bagian kanan itu ada pengaturannya, apakah menggunakan kamera yang mana kalau punya multicam gitu ya. Nah, kita juga ada kamera and screen. Jadi bisa share screen juga nanti, sama seperti kita menggunakan aplikasi pada Zoom misalkan gitu ya. Nah, jika sudah oke, Bapak Ibu bisa klik record ini nanti gitu ya. Kita coba. Oke. Nah, kita klik record untuk memulai. 3, 2, 1, go ya. Nah, ini sudah mulai proses rekaman. Nah, di sini nanti siswa kita minta untuk mereka menyampaikan hasil presentasi mereka dengan rekaman ini ya, dengan video. Nah, jadi misalkan tidak usah panjang-panjang, siswa kita minta untuk mempresentasikan hasil temuan mereka, misalkan untuk proyek individu maupun proyek kelompok gitu ya, 5 menit cukup. Nah, dan nanti dikirimkan dalam bentuk video, nah gitu ya. Oke, kalau sudah selesai kita klik done. Dan di bagian kanan ini kita coba lihat ada save dan exit ya. Kita coba klik save dan exit. Nah, ini sudah mulai proses rekaman. Nah, di sini nanti siswa kita minta untuk mereka menyampaikan hasil presentasi mereka dengan rekaman ini. Ya, ini video videonya ya, Bapak Ibu. Tidak usah panjang-panjang. Videonya langsung muncul ya. Video dari rekaman presentasi mereka tadi. Nah, ini video saja gitu ya, video presenternya. Jadi ada berbagai pilihan tadi ya. Kita coba lihat kembali. Jika kita hanya ingin menampilkan kamera atau presenternya saja, kita ambil yang cam ya, kamera yang ini. Jika kita ingin menampilkan screen-nya juga yang dipresentasikan, kita ambil yang bagian ini gitu ya. Kalau hanya kita menampilkan screen saja atau bahan presentasinya saja, kita ambil yang record screen ini. Nah, misalkan kita sekarang coba untuk ngambil yang kamera and screen, ya. Nah, di sini kita akan diberikan tab ya. Kita mau presentasi yang mana? Nah, gitu ya. Contoh ini. Contohnya tab yang ini ya, template ini. Nah, ini sudah tampil ya. Sharing. Oke, nah ini tampil yang saya akan bagikan, presenterkan gitu ya. Nah, kalau sudah oke, kita coba akan record ya. 3, 2, 1. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat banyak template-template yang bisa digunakan gitu ya. Nah, anggaplah saya presentasi mahasiswa siswa lagi presentasi gitu ya. Sini bukan hanya layar saja, tetapi bukan hanya presenternya saja, tetapi juga membagikan layar juga. Nah, dan itu terekam gitu ya. Oke, kita stop sharing. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Ini akan tampil nanti di share screen-nya.
Oke, ini terekam kegiatan yang dilakukan oleh siswa membagikan layar gitu ya. Nah, ini bergerak ya Bapak Ibu ya. Sama persis seperti yang saya lakukan tadi ketika memperlihatkan atau mempraktekkan pengambilan template tadi ya. Nah, itu contohnya rekam layar, present and record tadi ya. Kita coba hapus. Siswa kita. Nah, sehingga terjadi proses komunikasi ya, proses komunikasi kita bisa melihat bagaimana siswa kita melakukan komunikasi, apakah dia bisa menyampaikan isi pemikirannya dengan baik ya, apakah dia bisa menyampaikan hasil pekerjaannya dengan baik begitu ya. Nah, ini adalah skill komunikasi yang bisa diintegrasikan menggunakan platform Canva. Itu untuk yang komunikasi. Selanjutnya kita ke kreativitas Bapak Ibu. Nah, kreativitas ya tidak perlu diragukan lagi. Apa yang bisa dibuat dengan Canva sangat-sangat banyak sekali. Jadi hal-hal yang kita lakukan tadi pun juga termasuk hal-hal yang kreatif yang bisa dilakukan oleh siswa begitu. Sehingga penggunaan uh, Canva ini full kreativitas yang bermain begitu ya. Kita bisa lihat bagaimana mereka bisa memaksimalkan berbagai fitur, berbagai aset, ribuan template begitu ya untuk membuat karya-karya mereka ya. Kreatif, mereka bisa mengekspresikan kreativitas mereka ya. Kita bisa memberikan beberapa tugas-tugas project-project begitu ya. Seperti di sini saya contohkan membuat poster terus membuat storyboard gitu ya, terus visual prototype produk dan membuat komik dan lain-lain. Nah, ini sangat memungkinkan sekali Bapak Ibu, sehingga tentu skill kreativitas terasah dengan sendirinya menggunakan Canva ini. Jadi menggunakan Canva pasti akan mengasah kreativitas baik itu siswa maupun guru ya. Guru pun juga menyediakan bahan ajar akan sedikit banyak akan terlatih eh, kreativitasnya begitu ya menggunakan Canva dengan berbagai fitur-fitur yang ada. Oke, kita lanjut di bagian kolaborasi. Di kolaborasi, nah ini tadi juga sempat kita contohkan untuk skill yang kreativitas dan lain-lain tadi ya, critical thinking ya, bahwasanya fitur-fitur yang bisa digunakan adalah template ya, share template, terus add comment, terus link to edit. Nah, kolaborasi akan berjalan bersama-sama. Contoh, bagaimana sih kolaborasi real time yang digunakan di Canva ini begitu ya? Contoh siswa ya berada di posisi atau lokasi yang berbeda dengan temannya di lokasi rumahnya masing-masing begitu ya. Mereka tetap bisa berkolaborasi menggunakan share link to edit tadi. Dan itu terlihat secara real time Bapak Ibu, sehingga kita pun juga bisa memantau ya. Ini yang sering juga saya lakukan. Kita bisa memantau apakah siswa kita itu betul-betul mengerjakan atau bekerja sama dengan baik atau tidak begitu ya. Nah, contoh ini link to edit saya ambil copy link dan selanjutnya kita kirimkan ke WhatsApp ya, ke teman. Dia mengirimkan ke temannya misalkan begitu. Oke. Nah, kita coba kirimkan ke teman kita misalkan. Nah, kebetulan ini saya mengirimkan ke perangkat saya yang lain. Nah, ini sudah masuk.
Bapak Ibu. Oke, nah di sini kita bisa lihat ini proyeknya tadi ya. Kita bisa lihat bahwasanya ada yang masuk begitu ya. Kebetulan menggunakan akun yang sama. Jadi nanti di bagian sini akan ada, kalau memang ada akun lain, dia akan memberikan informasi, oh si si Anissa ikut mengedit ya. Oke. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, ada, saya menggunakan handphone ya. Jadi anggaplah saya ada 2 orang gitu ya. Eh, kita bisa lihat ya apa yang dikerjakan oleh rekan kita ya, apakah menggeser gambar atau mengedit teks misalkan ya. Jadi di sini ada namanya nanti, oh si Anissa, oh si Budi, oh si Tuti ini lagi ngapain menambah, dan semua hal bisa dilakukan, menghapus, menambahkan teks, menambahkan gambar, itu bisa dilakukan dan itu terlihat secara real time, tidak ada jeda begitu ya. Nah ini hebatnya, kalau kolaborasi bisa terlaksana dengan baik menggunakan platform Canva, dan itu yang bisa saya sampaikan, sehingga Bapak Ibu bisa menjadikan Canva sebagai platform pilihan ya untuk mengasah skill pembelajaran abad 21 4C yang dibutuhkan siswa kita saat ini dan di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.